Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Profesor Ramadewi dari kelas TRI 2D. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan hands-on pada mata kuliah pemrograman jaringan 1 pada lab session 14 mengenai client app dan final integration. Di sini sudah ada instruksi untuk video demonstrasi. Kita diminta untuk melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user stories. Nah, lakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Di sini saya sudah membuka user story-nya. Terdapat ada user story 1 hingga user story 12. Di sini kita diminta untuk melakukan pengujian skenario-nya satu per satu hingga hasilnya lolos atau gagal. Nah, di sini pada praktikum ini saya itu menggunakan backend ya, Flex sebagai server dan file client npm itu sebagai aplikasi klien yang berbasis terminal. Langsung saja saya akan melakukan pengujian dari user story 1 sampai user story 12. Nah, pada user story 1 di sini ada fresh database dan auto shading verification. Kita diminta untuk menghapus dan memastikan file database belum ada di folder, lalu menjalankan server flux. Nah, nanti hasil yang diharapkan file database pada data dummy itu otomatis tercipta. Nah, nanti terminal server itu berjalan normal tanpa error dan menandakan bahwa si fungsi dbcreate all ini dan set database itu berhasil mengeksekusi data dummy awal. Nah, langsung saja kita buka ke file atau foldernya. Nah, di sini di luar folder Net Automation Project terdapat file client dengan npm ya. Ini yang berperan sebagai si klien yang berbasis terminal nanti. Di sini saya langsung hapus saja file pages-nya, langsung kita buka folder Net Automation. Di sini terdapat ada folder instance-nya. Ini folder ini itu menyimpan file database. Nah, di sini kita diminta untuk menghapusnya. Nah, agar nanti kita buka CMD, kita buka dua ya. Yang satu berperan sebagai server dan yang satunya berperan sebagai client. Nah, di sini kita jalankan servernya dulu. Python min m app 25782.093. Oh, ini bukan di ini, harusnya di Net Automation, maaf ya. Python min m app 25782.093. Nah, di sini servernya sudah on ya. Kemudian kita jalankan yang di kliennya, Python min m client 25782.093. Nah, di sini sudah masuk ya ke tampilan menu utama. Nah, di sini sudah tercipta ya file si database-nya. Nah, di sini digunanya untuk menyimpan database yang nanti kita lakukan. Nah, dia tuh langsung tercipta otomatis karena di sini ada kode dbcreate all dan set database, makanya langsung dia itu tercipta secara otomatis dan sukses mengeksekusi data dummy awal. Nah, mungkin itu pada use 1 dan kita hasilnya tadi lolos, sudah langsung ada. Kemudian di use 2 itu user story-nya yaitu penolakan akses akun yang tidak terdaftar. Di skenario-nya kita akan menjalankan client app. Nah, lalu kita mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Dan nanti akan client app ini menampilkan pesan error atau respon code 401 unknown dari Z. Nah, dari server. Dan dia akan menolak masuk ke menu utama. Langsung saja kita di client, kita mencoba login. Misalnya kita menggunakan username atau password yang salah.
Misalnya kita menggunakan admin salah misalnya, dan passwordnya password 123. Nah, dia mengeluarkan pesan login gagal, username atau password salah. Kemudian kita lihat yang di server. Nah, dia mengirimkan request post dengan login dan dia menghasilkan kode 401 yang artinya the result atau menampilkan pesan error ya di client ini. Nah, itu bertanda bahwa permintaannya gagal ya, karena kita menginputkan username dan passwordnya yang salah. Jadi dia akan menolak masuk ke menu utama. Itulah pada use kedua ya, berarti kita lolos dan dia akan nanti menampilkan kode 401 seperti ini. Kemudian pada selanjutnya ke use ketiga, kita akan login dan sukses token saving, yaitu viewer role. Nah, kita akan login sebagai role viewer dan dari hasil dari shading ya. Nah, kita akan masuk ke nanti aplikasi kalian itu masuk ke menu utama dan mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token itu berhasil token JWT itu berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal si klien. Langsung saja kita mencoba login ulang menggunakan role-nya itu viewer user dengan passwordnya yaitu viewer 123 dan menampilkan output oke, login berhasil, token JWT berhasil disimpan dan username-nya yaitu viewer user, role-nya dan viewer. Nah, dia langsung menampilkan menu utamanya ya, dan loginnya sebagai viewer user, role-nya sebagai viewer. Sini terdapat menu utama ada 8 menu ya. Mungkin nah di sini dia servernya request get ya deploy me dengan kode 200, yaitu ya berhasil didapatkan token JWT-nya. Nah, itu pada use ketiga kita berhasil. Kemudian pada use keempat kita itu skenario-nya hak akses data akun viewer. Nah, pada akun viewer yang sedang aktif kita akan memilih menu view all device. Nah, nanti si klien ini berhasil menampilkan tabel inventaris perangkat yang rapih dari data hasil shading. Dan terminal server Flux itu mencatat log masuk ke request get dengan request date endpoint device dengan pesan kode 200 ya. Langsung saja kita sudah login sebagai viewer. Langsung saja kita milih ke menu, misalnya tadi diminta untuk menu 1 yaitu view all device. Nah, dia akan menampilkan daftar network device berbentuk tabel ya. Di sini ada ID 1 dan ID 2, hostname router 1, switch 1, IP address, device type dan statusnya dan created by npm. Nah, di sini kita sudah berhasilkan menampilkan daftar device-nya ya. Kemudian di servernya dia berhasil menampilkan request get ya di endpoint device dengan pesan kodenya 200. Berarti kita berhasil menjalankan pada use keempat. Nah, di sini sudah berhasil dia menampilkan tabel yang rapi dan terminal server Flash itu mencatat log 200. Kemudian di use 5 kita akan pemblokiran aksi manipulasi viewer. Nah, kita masih menggunakan akun viewer ya. Lalu kita akan memilih menu control device untuk mengubah status perangkatnya. Nanti dia akan menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403 forbidden atau permission denied. Nah, terminal server itu mencatat telah masuk berupa request put dan endpoint device 403 ya. Kemudian nanti itu bahwa terbukti akun viewer itu gagal memanipulasi data. Langsung saja kita ke klien. Nah, di sini kita masih login sebagai viewer. Lalu kita milih menu control device 3. Nah, kita diminta untuk memasukkan ID, misalnya ID 1. Nah, statusnya misalnya kita masukkan down. Nah,
gagal, Anda tidak memiliki hak akses. Dia akan menolak ya, karena kita tidak memiliki hak aksesnya. Nah, kemudian di server ini dia menampilkan request put dengan pesan kode 403, yaitu forbidden atau access denied ya. Dia tidak menerima manipulasi data, atau terbukti viewer itu gagal memanipulasi data, yaitu mencatat pesan 403 forbidden atau permission denied. Nah, berarti pada use 5 ini kita sudah berhasil menjalankannya. Selanjutnya pada use ke-6 itu session management atau logout dan token clearing. Kita memilih menu logout pada si client app, kemudian nanti client app itu akan melempar langsung user kembali ke menu awal atau login dan membuktikan bahwa si token JWT di dalam variabel memori lokal itu telah terhapus bersih. Nah, di sini kita sudah masuk ke klien lagi. Kita di sini masih login sebagai viewer ya. Kita memilih menu 8 atau logout ya. Nanti dia akan menampilkan pesan oke, logout berhasil. Dan di servernya ini dia akan tidak ada menampilkan ya. Nah, tapi dia nanti langsung menampilkan ke menu utama yaitu login. Nah, di sini bahwa terbukti bahwa token JWT itu terhapus ya, telah terhapus bersih dari si variabel memori lokalnya, yaitu dengan menggunakan di sini ada kodenya yaitu elif nih, pilihan 8 logout. Dia lakukan menghapus token dan data user yang aktif, dan nanti ketika kita memilih menu logout, nanti dia otomatis token dan current usernya itu berhasil terhapus ya, atau none ya sini, dan nanti akan menampilkan logout berhasil. Seperti itu untuk use ke-6. Kemudian untuk use 6 kita berhasil ya. Kemudian ke use ke-7 kita akan login sukses administrator. Kita diminta untuk melakukan login ulang pada klien menggunakan akun admin bawaan hasil dari shading. Nah, nanti login itu sukses. Nah, nanti akan klien masuk ke menu utama dengan hak akses penuh administrator jaringan. Nah, langsung saja kita ke login. Kemudian kita di sini masuk sebagai si admin 123. Nah, passwordnya kita masuk password 123. Nah, nanti di sini dia akan menampilkan output menu login berhasil ya. Token JWT berhasil disimpan di memori klien. Nah, username-nya kita login sebagai si admin dan role-nya si admin. Di sini ada menu ya, beberapa menu juga. Dia menampilkan beberapa menu, ada 8 menu. Maaf. 8 menu yang tertera pada si ini. Nah, di sini kita dengan role admin ini kita memiliki hak akses penuh untuk mengelola sebuah device-nya. Nah, di sini dia akan menampilkan request get ya. Ini dia akan menampilkan 200. Nah, berarti pada use ke-7 kita sudah berhasil menjalankan atau login ke admin ya. Kemudian pada use ke-8 kita akan eksekusi kontrol perangkat jaringan. Kita akan memilih menu control device dan memasukkan ID perangkat 1 yang awalnya berstatus up lalu kita ubah menjadi maintenance. Nah, klien akan menampilkan status terupdate. Nah, nanti terminal server itu mencatat log request masuk HTTP put dengan kode 200. Coba ya, yang pertama kita lihat dulu view all device statusnya. Nah, ID 1 statusnya up ya. Nah, kita diminta untuk merubahnya menjadi ke maintenance. Kita berarti memilih menu ketiga control device. Lalu kita masukkan ID 1, lalu kita ubah statusnya menjadi maintenance. Nah, di sini status device berhasil diubah. Nah, kemudian di server flash dia berhasil mengirimkan request put ya, device npm. Nah, di sini kodenya 200.
dan berhasil mengirimkan request ya, endpoint request put yang kodenya 200. Berarti di sini kita lihat dulu apakah dia telah berhasil berubah statusnya dari up menjadi maintenance. Kita lihat, pilih menu 1. Nah, ternyata kita di sini terlihat bahwa ID 1 sudah statusnya berubah menjadi maintenance. Yang berarti kita pada iOS 8 ini telah berhasil melakukan perubahan dari status up menjadi maintenance, dan kita servernya juga mencatat log request dengan masuk request put dengan kode 200 ya, berhasil berarti tandanya. Kemudian pada iOS ke-9 kita akan pembuktian otomatisasi audit trail. Di sini kita akan memilih menu view system logs pada klien. Nanti akan muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di iOS 8 yang tadi kita lakukan itu tercatat secara otomatis. Nanti user administrator melakukan tindakan update status pada perangkat tersebut. Lalu kita langsung saja ke klien, lalu kita pilih menu ke view system logs, itu menu ke-7. Nah, dia akan menampilkan bahwa sistem logsnya tadi kita sudah merubah status dari ID 1 dari up ke update device ya, dari statusnya dari up ke maintenance. Nah, di sini dia tercatat ya di sistem log ini berupa ID, user ID, device ID, hostname, actionnya, update device, dan ada timestampnya juga. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini dia akan tercatat secara otomatis ya. Nah, dia catatnya yaitu update device atau update status. Nah, berarti pada iOS ke-9 ini kita telah berhasil menjalankannya. Kemudian di iOS ke-10 kita akan melakukan pengujian logika bisnis proteksi maintenance. Nah, kita akan memilih menu view task execution, lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance dari hasil iOS 8 tadi. Kita kan sudah merubah menjadi maintenance ya, ID 1. Nah, lalu kita akan memilih menu view task execution. Nanti si client app ini langsung intercept request sebelum dikirim atau server menolak request, lalu memunculkan pesan peringatan khusus yaitu akses ditolak, perangkat sedang dalam masa perawatan atau maintenance. Langsung saja kita coba, ini masih kita login sebagai admin. Kemudian kita di sini view task execution, pilih menu ke-6 view task execution, kita memasukkan ID 1 yang tadi kita ubah statusnya dari up menjadi maintenance. Nah, di sini dia akan mengeluarkan outputnya yaitu akses ditolak karena si perangkat itu sedang dalam masa perawatan atau sedang dalam maintenance. Jadi dia ditolak ya. Jadi klien itu langsung intercept request sebelum dikirim atau server menolak request ya, lalu memunculkan pesan peringatan khusus yaitu akses ditolak, perangkat sedang dalam masa perawatan atau maintenance. Mungkin itu ada di kode kita cari di view text execution. Nah, di sini dia nanti akan respon kodenya 403 ya, nanti akan perangkat sedang akses ditolak, perangkat sedang dalam masa perawatan. Tapi kalau tidak, dia akan 200 dan menampilkan ini. Mungkin itu pada iOS ke-10 kita berhasil menjalankannya. Kemudian pada iOS ke-11 kita akan simulasi server crash atau jaringan terputus. Nah, biarkan CLI dari klien app itu tetap menyala. Nah, nanti kita akan berpindah ke terminal server flash, lalu matikan server secara paksa menggunakan Ctrl C. Nanti kita akan kembali ke klien app dan pilih menu view all device. Nanti klien app itu hasil yang diharapkan itu klien app itu tidak boleh crash atau keluar dari program ya dengan error traceback pattern atau block trace. Nah, nanti dia akan memunculkan bahwa block trace ini harus sukses menangkap connection error dan menampilkan pesan error gagal terhubung ke server. Kita coba, kita sebelumnya matikan servernya dulu menggunakan Ctrl C. Nah, di sini servernya sudah mati ya.
Nah, kita kembali lagi ke klien. Di sini kita masih login sebagai admin. Kita diminta untuk input ke menu pertama, yaitu view all device. Nah, dia akan mengeluarkan output error gagal terhubung ke server, karena kita di server ini telah mematikan servernya. Jadi dia mengeluarkan error gagal terhubung ke server. Nah, ini menunjukkan bahwa blok try except itu berhasil dijalankan. Kita lihat di kode view all device bahwa blok try except-nya itu dia berhasil berhasil menangkapnya lah, istilahnya seperti itu, berhasil menangkapnya dan tidak terjadi kita keluar dari kodenya terminalnya tidak crash ya atau error, cuma dia tidak keluar langsung. Nah, di sini accept-nya dia akan menangkap connection error ya. Errornya gagal terhubung ke server. Nah, seperti itu. Untuk di use 11 kita telah berhasil. Kemudian pada use 12 kita akan recovery dan reconnection system. Kita akan menjalankan kembali server Flux di terminal kiri tanpa merestart client app di terminal kanan. Nah, nanti jalankan kembali menu all device. Nanti si client app itu secara otomatis sukses terhubung kembali atau recover ke server yang baru menyala dan menampilkan data tabel inventaris secara normal. Ini kita coba jalankan ulang si servernya. Nah, sini servernya jalan lagi ya, sudah masuk ke mode on. Nah, kita di client app ini masih login sebagai admin dan masih belum keluar ya. Kemudian kita memilih menu 1. Nah, si client ini langsung terhubung ya, dan langsung recover ya. Dan kita tadi memilih menu 1 yaitu view all device dan langsung memunculkan daftar network device-nya, dan dia terhubung kembali ke servernya. Nah, di server ini dia menjalankan request get ya, dan berhasil menjalankan dengan kode 200. Berarti di sini pada use 12 kita sudah berhasil menjalankannya. Nah, di sini kita sudah semua menjalankan dari use 1 sampai use 12. Di sini Bu Suka upload video ke YouTube dan beri nama 1215 Lab 14. Nah, mungkin itu saja pada video demonstrasi pada lab session 14 ini. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.